Saya Marjadi, pensiunan pekerja tambang batu bara. Setelah pensiun, saya kembali berkesenian mengingat asal-usul saya sebagai keturunan orang rantai. Saya generasi ketiga orang rantai Sawalunto. Saya mendirikan seni jaranan reog Suburudoyo tanggal 20 Desember 2016. Setelah saya pensiun, itulah saya ansur-ansur beli peralatan kuda kepang, macam kenong, saron, datu, kempul, gong, dan gendang. Ya, kalau modal kita sendiri sudah puluhan juta. Ya, murni dari biaya kita sendiri. Setelah melanjutkan itu, karena di Sawalunto tidak ada reog, coba kita menghidupkan seni reog Ponorogo di Sawalunto. Kesenian Jawa yang ada di Sawalunto itu keturunan dari orang tua kita. Orang rantai itu dulunya berkumpul di Sawalunto. Dia mempunyai ciri khas masing-masing, kesenian masing-masing. Ada kuda limping, ada macam-macam lah, tergantung dari suku masing-masing, kan gitu. Saya dulunya pemain, saya ajak teman-teman ikut bergabung untuk mendirikan ini. Nah, setelah itu baru nanti yang lain mengikuti. Nah, ada yang masih pelajar, ada yang pekerja serabutan. Ya, semua itu memang ada kendala, ada rintangan. Pertama, adik-adik ini karena baru belajar, itu akan agak nangkapnya agak susah, agak lama, gitu. Yang paling sulit itu paling di musiknya. Di musiknya agak sulit. Soalnya antara kuda kepang sama reog kan beda, iramanya beda, jadi membawakan irama gamelan pun beda. Kalau kita disewa pada umumnya tuh musim ulang tahun kota Sawalunto, ya macam ada pesta-pesta gitu, pesta adat atau pesta perkawinan umpamanya. Orang rantai ya, atau orang rantai menurut bahasa Minangnya atau keting genger ya dalam istilah Belandanya, itu sebetulnya adalah salah satu tenaga kerja
yang ada di Sumatera Barat umumnya dan di Sawalunto khususnya. Sesuai dengan namanya, orang rantai itu memang adalah tenaga kerja yang dirantai. Bahkan mereka itu telah dirantai sejak pertama kali mereka dibawa ke daerah kita ini. Jadi mereka umumnya datang dari Batavia, dari Jakarta sekarang, atau Pulau Jawa, dari Sumatera Timur, itu dari Sulawesi, mereka dibawa ke sini dan itu dirantai. Mereka dirantai itu karena mereka umumnya terdiri daripada penjahat kelas kakap. Tapi mereka juga adalah tahanan politik. Dan bagi pemerintah kolonial, tahanan politik, orang-orang terpelajar, orang-orang tercerahkan itu sama bahayanya dengan kriminal. Mereka itu memang dirantai, dikawal ketat supaya jangan mempengaruhi orang-orang di mana mereka datang dan mereka tinggal dan mereka berhubungan. Jadi mereka dirantai, mereka diikat. Cara tambang batu bara Ombilin itu kita tahu ada 3 jenis menambang, tambang dalam, tambang atas, dan tambang permukaan. Batu bara dengan kualitas terbaik itu adalah tambang dalam, dan ini nggak banyak yang mau bekerja di sana. Pekerja-pekerja, buruh-buruh bebas nggak mau bekerja di sana. Buruh sewaan juga nggak mau. Maka bekerjakanlah pekerja paksa yang terdiri orang rantai ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik ini. Nah, dan batu bara dengan kualitas terbaik ini itu dianggap sebagai satu kualitas terbaik di dunia pada masa itu, dan itu dijadikan sebagai komoditas ekspor Sumatera Barat, khususnya di Hindia Belanda pada masa itu. Dan batu bara terbaik ini pertama kali itu dijual langsung di Emhaven. Karena Emhaven itu pada awal abad ke-20 itu adalah pelabuhan pengisian batu bara tercanggih dan termodern di Asia Tenggara. Dan di sana itu datang dan merapat kapal-kapal dari Eropa, kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Jerman, kapal-kapal Inggris yang dari Eropa mau ke Batavia, dulu lewat pantai barat Sumatera, dan mereka mengisi batu bara di sini. Di samping itu, batu bara produksi Ombilin ini juga digunakan, ya tentu saja untuk kebutuhan lokal, seperti kegunaan kereta api Stadspur Sumatera, Stadspur maskapai, juga untuk penggunaan batu bara oleh kereta api jalur Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka itu memang dipekerjakan dengan cara yang berlebihan, ya. Mereka itu mendapatkan perlakuan kerja paksa. Mereka itu dipaksa untuk bekerja di dalam tambang-tambang di bawah tanah. Jadi mereka ditempatkan di penjara orang lain. Jadi mereka itu diawasi dan dimonitor dengan sangat ketat di sana. Dan masing-masing mereka dalam jumlah yang sangat terbatas itu diawasi oleh seorang mandor. Dan mandornya itu mandor yang dianggap sangat kejam dan bisa katakan tidak memiliki peri kemanusiaan untuk memperlakukan para buruh tadi. Jadi ada 3 kriteria buruh di sana, ya, termasuk orang rantai, semuanya disiapkan di gudang ransum. Bahkan makanan mereka dijatah, dikurangi, bahkan yang celaka lagi, orang yang lebih berani dan lebih bagak itu merampas makanan orang-orang yang lain. Itulah yang luar biasa penderitaan yang dialami oleh para kuli berkaitan dengan makan. Sehingga ada yang tidak dapat makan karena jatahnya diambil oleh orang bagak, kuli yang bagak lagi. Sebetulnya kita tahu ya, sebagian besar dari tenaga kerja, termasuk orang rantai tadi, itu adalah orang-orang yang secara sosial, orang-orang yang bersosial tinggi, dan orang berkebudayaan. Jadi ketika mereka dipaksa bekerja, itu memang mati semuanya. Tapi ketika tenaga kerja paksa ini telah dihapuskan, terutama 1938, mereka kan boleh katakan kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke masyarakat itulah, ya, apa-apa yang telah mereka miliki, peradaban-peradaban, seni, budaya yang mereka miliki, itu mereka aktualkan lagi. Kakek saya berasal dari Jawa Timur, kampung kecilnya Bangil. Dulu kakek saya dibawa oleh orang Belanda pada zaman dulu untuk bekerja tambang di sini, orang rantai. Di zaman itu status kakek saya itu adalah seperti camat itu. Tapi dipaksa juga untuk bekerja paksa di Sawalunto dengan adanya tambang batu bara. Dulu dari
kecil, kakek saya selalu mengajak dan menonton bila ada kegiatan-kegiatan orang Jawa. Misalnya ada penampilan wayang, kami itu berjalan jauh untuk menonton wayang. Saya ingat masih digendong dengan kakek dan nenek saya untuk menonton wayang. Terus kalau sore itu menonton kuda kepang. Nah, yang uniknya bagi saya di situ, kakek dan nenek saya selalu mengingatkan kalau nonton kuda kepang jangan pakai baju merah ya, nanti dikejar. Sudah 2 tahun saya bergabung di grup Seni Jaranan Reok Subur Budoyo. Saya ikut grup ini atas keinginan saya sendiri. Motivasinya untuk melestarikan seni budaya yang diwariskan leluhur saya, orang rantai di Sawalunto. Keinginan besar saya, seni budaya orang rantai tetap lestari di Sawalunto.